Oke, baik. Kita mulai nggih. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Tuti Arifah, saya Fitri Yuliawati. Mohon izin untuk malam hari ini kita akan melakukan uji komprehensif dari Prodi Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan GFITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Iya. Selama nanti sekitar 50 menit ke depan ya, Bu Tuti, kita akan melakukan diskusi terkait dengan materi-materi yang sudah Bu Tuti dapat. Kita mulai dari modul paling awal ketika Bu Tuti melaksanakan PPG. Iya, Bu. Ya, itu ada modul terkait dengan pedagogik. Ya, untuk cara pengajaran. Ada berapa modul ya? 4 modul. Iya. Ya, ada 4 modul. Kemudian kegiatan belajar yang pertama ini terkait dengan teori-teori belajar. Bu Tuti, masih terkait dengan teori belajar humanistik. Pengertiannya apa, Bu? Teori belajar humanistik. Iya. Teori yang memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, Bu, atau teori yang mempelajari memanusiakan manusia. Seperti itu apa ya, Bu? Jadi kalau misalnya Bu Tuti mengaplikasikan, menerapkan teori ini dalam pembelajaran itu contohnya seperti apa? Ya, misalnya kepada anak harus mengarahkan, oh kayak gini loh, Nak, ketika belajar. Ada harus mengarahkan seperti ini maksudnya seperti ini. Tidak boleh maksudnya harus dengan kasih sayang kayak gitu, Bu. Jadi humanismenya di mana, Bu? Ya itu ketika kita memperlakukan anak sebagaimana mestinya anak itu bersikap. Misalnya ini tidak boleh dilakukan, anak diberi pengertian supaya tidak seperti itu, ini tidak bagus, seperti itu. Oh, kalau misalnya contoh metode pembelajaran yang berasal dari teori belajar humanistik itu yang teori belajar model pembelajaran yang mana, Bu? Oke. Jadi ya, Bu. Banyak sekali ya, Bu. Ya, satu saja. Karena kan selain teori belajar humanistik kan nanti kita akan ada teori belajar konstruktivistik, ada teori belajar sosial, gitu. Nah, contoh dari teori metode pembelajaran yang menggunakan teori belajar humanistik. Misalnya, ya Bu, nanti sebentar Bu. Ketika anak melakukan kesalahan, kita membetulkan anak supaya jangan seperti itu. Seperti itu ya, Bu. Kalau metode tadi? Memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oh, teori belajar konstruktivistik. Kalau belajar konstruktif itu sebuah yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar atau mencari pengetahuan sendiri. Untuk mencari keinginan bahwa anak itu mempunyai keinginan untuk mau belajar, mau mencari pengetahuan, bisa bersosialisasi dengan temannya. Itu teori belajar konstruktivisme. fisik. Pengetahuannya membangun upaya diri. Ya. Aku pernah melaksanakan teori belajar konstruktivistik ini di kelas. Ya pernah, Bu. Saya itu kelas 1 ya, Bu. Kelas tuh, Bu. Ya, Bu. Pasti juga pernah ya? Ya pernah, tapi kadang lupa ya, Bu. Maksudnya untuk mengaplikasinya itu kadang sulit. Tahu tapi. Masa, Bu? Anda bisa mengkonstruksi pengalaman sendiri kalau di kelas 1, kesulitannya di mana? Ya kelas 1 kan belum bisa misalnya baca, menulis. Jadi ya kita harus mengarahkan ini harus
anak itu harus apa ya, belajar menulis caranya ini seperti ini, cara membacanya seperti ini, kayak gitu. Mm-mm. Mengenalkan Jadi terus menerus, huruf-huruf, kayak gitu. terus menerus atau suatu ketika bisa dilepas di kelas 1 itu? Apakah terus menerus menggunakan teacher center? Ya enggak lah, Bu. Ya kadang kan kegiatan ya. Nah, oke. Jadi pada saat Ibu tidak lagi menggunakan teacher center, ya, kemudian mulai jadi Ibu sudah melakukan teori belajar Struktif konstruktif. bisa. Hmm, begitu, nggih. Ya, Ya, jadi mungkin juga Bu dilakukan di kelas 1. Itu terkait dengan teori belajar, ya Bu, yang ada di modul yang pertama. Nah, yes, Bu. kemudian di yang selanjutnya Bu, masih di pedagogik ya. Kita Yes. mempelajari terkait dengan perkembangan peserta didik. Apa yang Bu Tuti ingat terkait dengan materi perkembangan peserta didik? Hmm, peserta didik. Ya, anak Satu. itu aku Monggo. eh, ya kita belajar mengembangkan kemampuan anak agar anak itu bisa memahami pertumbuhan. Ayo, astagfirullahaladzim. Masih ingat ada perkembangan fisik, perkembangan Pengetahuan ya. perkembangan kognitif, Oh kemudian iya. Kalau nah, kognitif lagi. itu berkaitan dengan pengetahuan anak. Mm-mm. Contohnya mungkin anak bisa Apa? dengan pengetahuan yang anak miliki, Mm-mm. anak bisa mengaplikasikannya untuk apa ya, Bu? Apa ya? Kognitif. Kognitif. Setiap hari kita uplok-uplok ya kalau di kelas ya. Ini, Bu. Kita lebih condong untuk menekankan perkembangan kognitif dan perkembangan yang lainnya ya. Padahal sebenarnya peserta didik itu juga ada perkembangan emosi, ada perkembangan sosial, perkembangan fisiknya, Iya. perkembangan motoriknya. Jadi kalau fisik berarti berkaitan dengan aktivitas otot ya, Bu. Ya, tumbuh kembang ya. Ya, tumbuh Jadi kembang. kalau Ibu Tuti ngajar di kelas 1, perkembangan motorik yang ditekankan motorik yang mana, Bu? Ya, menulis. Itu namanya perkembangan motorik apa kalau menulis itu? Halus. Ya, makanya nanti dibuka lagi ya Bu ya untuk modulnya ya. Misalnya di sini saya tunjukkan Ibu. terkait perkembangan motorik ya. Di kelas 1 ya. Di kelas bawah itu perkembangan motorik ada 2 dan juga perkembangan motorik kasar. Hmm. Tadi udah baca, Bu, lupa. Enggak apa-apa Bu. Inilah tugasnya untuk kompre ya. Supaya Nggih. Bapak Ibu serta PPG ini tidak lupa dengan modul-modul sebelumnya. Terus termasuk juga perkembangan motorik kasar. Ini juga harus diperhatikan ya. Seperti yang tadi Ibu Hmm. jelaskan ya, ini berkaitan dengan otot-otot dalam tubuhnya. Kalau di anak kelas 1 itu eh, otot mana yang perlu lebih ditekankan perkembangannya, misalnya. Ya, belajar Ya, sehingga kalau hmm, kalau kita lihat pas di materi-materi apa Bu, olahraga. olahraga eh, itu ada gerak lokomotor dan non Non lokomotor. lokomotor. Nggih. Nah, itu kenapa? Kenapa kok materi di kelas 1 itu adalah gerak lokomotor? Otot apa yang harus diperhatikan perkembangannya untuk anak-anak kelas bawah? Apa, Bu? Ya, seperti berjalan, lari. Berarti otot kaki, otot tangan. Begitu, Bu. Ya, Oh, nggih, Bu. sehingga nanti kalau kita lihat juga materi-materi di olahraga tadi, nggih, mulai dari bola besar, bola kecil, gitu. Karena kita harus memperhatikan tadi itu tadi perkembangan motoriknya, perkembangan fisik motoriknya, sehingga ada koordinasi antara otot mata, otot kaki, otot tangan, koordinasi. Nggih. Nggih. Jadi memperhatikan anak-anak kalau ada yang anak kelas 1 dikasih dilempar bola besar kok ketakutan, oh berarti dia perkembangan fisik motoriknya perlu diperhatikan. Nah, itu kita pelajari Bu di modul PPG ini yang kedua.
perkembangan peserta didik. Masih ingat nggak, Bu? Lupa ingat ya. Iya, Bu. Udah lama banget. Tadi buka sekilas, Bu. Udah terbaca semuanya ini, tapi tebak semuanya, Bu. Masalah. Ya, karakteristiknya gitu kan. Jadi ini tadi Iya. loh Bu yang saya sebutkan, kalau anak-anak usia 8 sampai 9 tahun itu, maka ini antara koordinasi dengan mata, tangan itu harus baik gitu ya. Iya. Jadi kita harus latih nih gitu untuk anak-anak kelas bawah itu. Maka mereka biasanya mainnya itu tadi ya, papan titian, terus gerak keseimbangan gitu. Rangkak. Fungsinya untuk apa? Karena kita harus memperhatikan perkembangan fisik motoriknya. Itu. Oke, terus tadi Bu, selain perkembangan fisik motorik kan kita juga harus memperhatikan perkembangan kognitif. Bagaimana ya Bu perkembangan kognitif untuk anak-anak MI itu? Dengan memperkenalkan ini loh anak-anak untuk mengasah pemikiran anak dikasih misalnya warna, mungkin menggambar, mengenal warna atau memahami perintah yang diberikan guru, menyesuaikan misalnya gambar, menyesuaikan bentuknya, ada bentuk bulat, mungkin lingkaran, segitiga, seperti itu, Bu. Oke, jadi di ini ya Bu ya, sudah tampak ya di layar Ibu ya. Nggih, Pun. Perkembangan kognitif peserta didik itu biasanya kita menggunakan teorinya Piaget. Ya, Piaget itu mengatakan bahwa perkembangan kognitif anak itu bertahap. Nah, tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget ini ada 4 ini, Bu. Nanti diingat-ingat lagi ya. Nggih. Tadi insya Allah udah baca kok lupa ke sana. Gak apa-apa. Modulnya masih Karena ini karena ini nanti kan muaranya akan ke UP ya, Bu. Oh, Jadi gitu ya, tugas Bu. saya di sini, tugas saya di sini itu adalah di Kompre itu mengingatkan kembali semua secara komprehensif materi-materi apa saja yang sudah dipelajari gitu. Nah, saya ngulik dari modul yang pertama ini ternyata betul banyak sekali yang lost, tidak nyantol lagi nih. Padahal yang kayak gini tuh sering sekali keluar terkait dengan tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Nah, di Piaget 7 sampai 11 tahun itu ada pada tahap operasional Konkret. konkret. Oke. Di mana di masa-masa ini, maka ketika kita ingin pengetahuannya atau kognitifnya itu berkembang dengan baik, ikutilah ininya tahapannya. Oh, dia pada fase operasional konkret. Berarti kita harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin menghadirkan objek pembelajaran di hadapan si anak. Karena balik lagi, operasional konkret. Bu Tuti bisa memberikan contoh bagaimana menghadirkan objek nyata ke dalam pembelajaran. Misalnya kita kasih apa ya, kertas. Nah, anak itu suruh apa ya, membuat sesuatu dilipat jadi segitiga atau segi empat, seperti itu, Bu. Atau memisahkan, misalnya ini ada gambar, misalnya Ya. ya, dipisah jadi berapa, misalnya kertas dipotong, nanti kan dipisah-pisah dibagi berapa, mungkin gitu. Menyusun mungkin, kalau menyusun puzzle contohnya. Kalau menderetkan mungkin bilangan diacak, nanti disusun dari yang terkecil, mungkin dari yang terbesar, kayak gitu, Bu. Kalau misalnya materi IPA, Bu, Materi IPA kelas. jadi capaian pembelajaran IPA di kelas 1 bolehlah. Capaian pembelajaran IPA di kelas 1 itu apa ya isinya ya? Kelas 1. Mengintegrasikannya ke bahasa Indonesia ya? Untuk capaian pembelajaran IPA. Sudah menggunakan kurikulum Merdeka kan? Baru, Bu. Lah ini ya baru mau mulai, terus PPG, jadi belum begitu kenal, belum pernah ada apa ya, pelatihan, jadi langsung mempraktekkan kayak gini. Langsung suruh ini, Bu, mengerjakan kayak gini. Pusing sekali, Bu. Belajar dari sini, Bu. Belum Berarti kan pernah. kemarin sudah belajar kan? Iya, Kemarin ini sudah belajar belajar kan? ketika kita PPG, Bu. Oh, Ternyata oke deh. susah sekali, Bu. Ya, jadi IPA, capaian pembelajaran IPA untuk nanti kita ini ya, fase A. Coba kita cek bersama-sama Bu. IPA, ini ya. Iya. IPA untuk fase A. Di akhir fase A, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan tentang apa yang ada pada dirinya maupun kondisi.
rumah, Ah, dan sekolah, serta mengidentifikasi permasalahan sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau Ibu pas waktu pembelajaran ini, bagaimana supaya bisa melakukan tadi, sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif anak, operasional, konkret. misalnya kita belajar tentang anggota tubuh. Misalnya, oh ini hidung, kalau di ini mata, sambil anak suruh megang. Misalnya ini telinga, terus ini kaki, seperti itu, Bu. Nanti kan cuma belajar dijelaskan, eh, kaki, misalnya kaki apa kan kita belum tahu. Misalnya kalau tubuh kita kan, oh kaki kita itu ada 2, seperti itu. Mata kita ada 2, anak-anak. Hmm, Itu ya. Jadi kalau kita apa namanya paham terkait dengan tadi fase operasional konkret, maka pada bagian mengidentifikasi apa yang ada pada dirinya ya langsung saja pegang ke tubuhnya, tidak menggunakan gambar. Itu ya Bu Tuti ya. Ini, Bu. Karena saya sering sering mengamati Bapak Ibu guru pada bagian capaian pembelajaran itu lebih lebih banyak menggunakan gambar-gambar tubuh itu loh Bu. Gambar bagian tubuh terus tunjuk ke sana ke sana begitu. Ya kan? Itu kan eh tidak cukup real. Yang namanya konkret nyata itu kan ya bisa dipegang oleh anak gitu. Ya kan? Nggih, Sepakat ya Bu ya? nggih, nggih, Bu. Oke. Sip, lanjut. eh Kembali ke Piase tadi, Bu. Berarti Nggih. saya tadi ke sini. Ah, oke. Jadi tolong diingat-ingat bedanya ya tahapan perkembangan kalau usia ini ada pada tahap opsional formal. Berarti kalau di sini anak-anak sudah mampu berpikir secara abstrak. Mampu berdiri. Oke. Mampu berpikir secara abstrak. Berarti anak itu tanpa kita dikasih media, anak itu sudah bisa berpikir sendiri. Oh, ini cuma apa ya, dikasih tahu apa, misalnya telinga, dia udah tahu, Bu, tanpa ditunjukkan dengan telinga. Misalnya tanpa ditunjukkan, oh ini kaki, anak udah tahu, oh kaki ini seperti ini, kayak gitu. Misalnya ini tangan, tanpa dikasih tunjukkan tangan, anak udah tahu. Ya, atau tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi sudah bisa menjelaskan fungsi-fungsinya. Kalau fungsi itu kan abstrak ya Bu, misalnya telinga. Telinga itu bisa digunakan untuk mendengar, mendengar suara. Nah, suara itu kan sesuatu yang abstrak kan Bu. Kan Ini, nggak Bu. bisa tuh suara itu dipegang oleh anak. Gitu. Terkait dengan penjelasan-penjelasan gitu. Oke. Nah, Ini, nanti Bu. bisa di apa dipelajari lagi untuk Ini, Bu, terima kasih perkembangan banyak. kognitif. Oke. Lanjut. Ya, sebentar. Terus materi selanjutnya itu terkait dengan modul yang keahlian, Bu Tuti. Masih ingat Keahlian. modul keahlian? Profesi ya, Bu. Heeh. Di modul itu Bu, apa ya? Keahlian. Iya, Bu. Lupa pula. Contohnya sudah apa ya, Bu? Ada materi keahlian matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, tematik. Tematik. Lali kabeh. Ini pula masalah. Terus di IPA itu IPA. juga ada loh. Heeh, soal-soal yang terkait dengan konsep materi begitu Bu. Misal nih, apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi, kita bisa di mana saja, misalnya kalau kita apa ya, Bu, misalnya hewan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, bisa menyesuaikan tempat hidupnya. Terus misalnya lagi nanti ada contoh gambar sebuah adaptasi. Nah, ini termasuk adaptasi apa? Adaptasi morfologi, Teknologi. fisiologi, tingkah laku gitu. Ya, Masih ingat ya? ya. Kalau tingkah laku itu contohnya eh, pada bunga apa ya, Bu? Itu oh, tingkah laku. Tingkah laku contohnya pada hmm,
Tingkah laku misalnya kalau pada tumbuhan Putri Malu. musim kemarau. Oh, Nah, itu boleh. daun jati. Betul sekali. Itu Oh, contoh, nggih. Nah, iya. nanti silakan Ibu di modul profesional dipelajari lagi, matematikanya dipelajari lagi gitu. Walaupun Ibu ngajar di kelas 1 tapi ya semua apa istilahnya nggih? Semua semua materi kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk dasar-dasarnya pasti ada. Nggih, Ibu Bu. nanti nggih. Terutama yang sering saya lihat itu pada pembelajaran tematik ya. Soal-soal yang berkaitan dengan pembelajaran tematik, coba ya, apakah untuk yang tahun ini masih ada? Kalau masih ada itu pembagian jenis-jenis pembelajaran tematik terpadu itu loh Bu, masih ingat nggak? Yang disampaikan oleh Fogarty. Ada Del Connect, Mboten, Bu. nah, bukan di UP-nya. Oke deh. Itu kita loncat Tulis ke aja karya. pula, PTA. Oke deh. Kita loncat ke anu nggih, napa niki mau jenenge? Lokakarya ya Bu ya. Nggih, Bu. Bisa apa enggak? Nah, Coba saja, Bu. oke kita coba cek. Di Lokakarya kemarin kan awal mula tugas dari Lokakarya itu ada di LK1 itu terkait dengan penyusunan KOM. KOM, Apa itu Bu, KOM? Kurikulum Operasional Madrasah. Dalam membuat KOM, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis karakteristik madrasah. Ya Bu ya. Nah, bagaimana analisis yang kita gunakan? Biasanya menggunakan SWOT. Apa yang Ibu ingat dari SWOT? SWOT. Bentar, Bu. Kekuatan, kelemahan, terus ancaman, Bu. Jadi baru 3 dong. Kekuatan, kelemahan, ancaman. Kekuatan, kelemahan, Terus? peluang, Bu. Peluang, Mhm. ancaman. Contohnya kekuatan. Itu seperti apa? Kelemahan itu seperti apa? Ya, kalau kekuatan misalnya kita kinerja kinerja kita, Bu. Maksudnya? Kinerja kita dalam kinerja yang baik, Bu. Jadi kita mempunyai kinerja yang baik, begitu. Itu termasuk kekuatan. Nggih, Bu. Oke, kalau kelemahan, contohnya kelemahan. Kelemahan mungkin dari misalnya dari fasilitas ya, Bu. Mungkin kita kekurangan sarana prasarana, misalnya kita kekurangan ruangan kelas, misalnya tidak mempunyai gudang, misalnya satu kelas dijadikan ada perpustakaan, ada UKS, seperti itu, Bu. Nggak punya sarana dan prasarana, termasuk kelemahan. Oke, kalau contohnya peluang dan tantangan. Peluang, misalnya anak didik, misalnya dia punya potensi untuk mengikuti kejuaraan, dia harus diikutkan karena dia mempunyai kemampuan, dia harus dilatih supaya dia bisa mengikuti perlombaan itu. Anak didik. Nggih. Oke, terus kalau tantangan? Tantangan misalnya ya Apa eh, ya? sebagai sekolahan misalnya kan kita pasti mempunyai itu, Bu, persaingan misalnya dengan sekolah lain. Bagaimana kita supaya anak-anak misalnya lingkungan sekitar itu orang tua percaya untuk menitipkan ke sekolahan kita kayak gitu, Bu. Oke, itu saya tunjukkan lagi ya Bu ya. Nggih. Ya, jadi ketika nanti Bu Tutik bersama dengan tim di madrasah menentukan lagi kurikulumnya, kita harus bermula dari menganalisis bagaimana kondisi madrasah masing-masing menggunakan analisis SWOT ini ya Bu ya, salah satunya. Ini salah satu ya Bu ya, jadi nanti boleh menggunakan bentuk analisis yang lain, boleh. Maaf, Bu, Nah, tadi biasanya saya, kita copy paste jadi kita jarang terlibat, Bu. nah, nggak boleh. Makanya besok kalau sudah Bu Tuti selesai dari PPG, Bu Tuti harus menjadi garda terdepan untuk Ini merubah contoh, Bu. budaya mutu madrasahnya.
Nih, makanya kalau pas mau menyusun kurikulum itu harus betul-betul diperhatikan, nggih. Ini contoh model. Jadi nanti bisa menggunakan model yang lain yang kita perhatikan ini salah satu contohnya pakai menggunakan tadi strength kekuatan, W weakness, O-nya peluang, opportunity, kemudian T-nya threat atau ancaman, nggih. Kalau yang namanya apa ini Bu, kekuatan dan kelemahan itu semuanya berasal dari dalam, ya, dari madrasah. Ya. Tadi Ibu menyebutkan tim yang kompak, kemudian kinerja Bapak Ibu guru yang bagus, ikut kekuatan, ya, karena itu berasal dari dalam. Begitu ya Bu ya. Kemudian tadi misalnya sarana dan prasarana yang tidak memadai, itu juga karena itu ada di dalam madrasah, maka kita masukkan itu dalam kelemahan. Nah, sekarang yang perlu diingat adalah bagian opportunity, Bu. Opportunity itu adalah sesuatu situasi atau kondisi yang dianggap sebagai peluang, tapi itu asalnya dari luar. Jadi kalau tadi Ibu menyebutkan peserta diikutkan ke dalam kejuaraan, siswa itu kan dari dalam, ya kan? Jadi itu tidak bisa kita masukkan ke dalam peluang. Tapi ketika Ibu mempunyai wali murid yang kompak, gitu kan? Mereka tergabung ke dalam paguyuban wali murid, itu kita sebut sebagai peluang. Karena wali murid kan asalnya dari luar. gitu ya. Kemudian ternyata di sebelahnya madrasah itu ada UM, ya, ada pabrik misalnya. Bisa kita jadikan sebagai peluang, ya kan? Karena kondisinya ada di luar madrasah, kemungkinan nanti Bu Tuti bisa mengajak anak-anak untuk field trip, ya, apa namanya, studi lapangan ke usaha-usaha mikro tadi, itu kita sebut sebagai peluang. Nah, boleh tadi yang ancaman nggih, Ibu mengatakan persaingan dengan madrasah yang lain, boleh, itu kita sebut sebagai itu kan apa ini tadi, penyusunan kurikulum operasional madrasah yang dimulai dari melakukan analisis karakteristik madrasah menggunakan analisis SWOT, SWOT. Oke, lanjut Bu. Setelah melakukan apa tadi, penyusunan kurikulum operasional madrasah, di kegiatan implementasi kurikulum Merdeka, Ibu akan mengenal yang namanya capaian pembelajaran. Betul? Iya, Bu, yang baru dipelajari ya, Bu. Iya. Ya, tadi. Nah, Bu, kita itu perlu melihat capaian pembelajaran itu manfaatnya untuk apa? Manfaatnya ya akan mengetahui kemampuan anak sejauh mana anak itu mampu mampu untuk mengetahui yang sudah dipelajari. Capaian pembelajaran itu dari mana toh? Sudah didesain atau kita yang buat? Bisa buat sendiri ini, Bu. Wow. Apa Yakin bisa buat sendiri? yang dari pemerintah ya, Bu ya? Iya dong. Itu sudah ditentukan dari sononya. Kalau yang bisa aplikasi sendiri siapa, Bu? Yang apa? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Kalau Tuti tadi itu mau membelajarkan. Oke, sekarang karena ini di kelas 1 banyak familiarnya bahasa Indonesia ya. Kita mau ke bahasa Indonesia dulu deh. Ini Bu. Jadi kalau kita mencari capaian pembelajaran, ini sudah didesain ya, sudah dibuat oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Sudah dari sononya Bu, nggak boleh kita rubah-rubah. Ya. Ya, Bu. Nah, nanti di capaian pembelajaran ini, ya, kita cari, oh Bu Tuti hari ini mau membelajarkan bahasa Indonesia. Nah, kita cari dulu nih di sini capaian pembelajaran bahasa Indonesia mana ya? Sebentar. Nah, misalnya ini. Kok bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Kita akan cari di mana dia? Bu Tuti, kalau di kurikulum Merdeka itu harus mempelajari dulu yang namanya capaian pembelajaran itu apa. Gitu ya. Iya, Bu. Saya balik lagi ke IPAS dulu. Ternyata di capaian pembelajaran itu kita diberi informasi. Fase A, berarti kelas 1 dan kelas 2. Didik kamu akan kemampuan inderanya untuk bertanya, mencoba, oleh
Jadi si capaian pembelajaran ini, kalau Bu Tuti membelajarkan IPA dan sosial di kelas 1, maka harusnya anak bisa mengoptimalkan kemampuan inderanya untuk bla 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 bla. Gitu. Nah, nanti Bu Tuti akan melihat bahwa setiap pelajaran itu ada elemen. Masih ingat ya Bu Tuti ya? Elemen. Elemen itu sama Atau dengan materi. boleh. Saya biasanya juga menganalogikan elemen itu dengan materi atau konsep penting. Jadi kalau di IPA ini ada pemahaman dan keterampilan proses. Jadi kalau saya membelajarkan IPA, konsep yang harus didapatkan anak itu dia paham dan dia juga memiliki keterampilan. Iya. Nah, nanti harus juga mencermati, oh ternyata setiap fase itu walaupun elemennya sama ya. Jadi di fase A, fase B, fase C itu elemen itu adalah pemahaman IPAS dan juga keterampilan proses, tapi di capaian pembelajarannya ini beda. Ya kan? Capaiannya pembelajarannya beda. Misal nih, keterampilan proses di fase A itu ada mengamati, mempertanyakan, merencanakan, memproses, mengevaluasi, merefleksi, dan mengkomunikasikan hasil. Kalau di fase B, mengamati, memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan. Nah, ini memproses, mengevaluasi data, dan mengorganisasikan data dalam bentuk tabel. Ini kan nggak tadi Bu di fase A, ya kan Bu? Ya. Jadi artinya apa? Oh, artinya kalau anak kelas 1, kelas 2 itu tidak diminta untuk membuat data dalam bentuk grafik. Nah, terus bagaimana cara anak di kelas 1 dan 2 memproses data dan informasi? Coba kita cek. Memproses data dan informasi di ini, oh dia hanya apa namanya ini? Gambar ada tabel, tapi tidak diminta untuk membuatnya. Jadi baca capaian pembelajaran itu begitu Bu kalau di kurikulum Merdeka. Oh, iya Bu, baru tahu Bu. Nggak pernah itu sih Bu, belum pernah ada itu BIMTEK atau apa, jadi belum tahu. Ini baru belajar dari sini Bu, ketika ya kemarin ini buat ini, olah ternyata seperti ini, gitu Bu. Belum paham banget aja gitu Bu. Jadi langsung di apa ya, nggak ada sih di KKM, paling ada kemarin cuma kelas berapa ya, kelas 4 baru ada kayak gitu, kelas 1-nya belum. Ya besok ya, Ibu yang akan menjadi narasumber ya di madrasahnya Ibu. Belum bisa Untuk Bu. implementasi kurikulum Merdeka. Harus bisa, harus sudah siap. Iya Bu. Diperhatikan gitu, nggih. Diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka yang pertama kali dikupas tuntas itu adalah capaian Pembelajaran. Ya, kita harus paham maunya apa sih gitu. Nanti dari capaian pembelajaran ini yang akan Bu, setelah membuat capaian mengidentikan analisis, kita membuat tujuan Pembelajaran. Iya. Kalau membuat tujuan pembelajaran, misal dari ini Bu, peserta didik mampu mendeskripsikan identitas diri. Nah, dari capaian pembelajaran ini, Bu Tuti akan membuat tujuan pembelajaran pada level taksonomi Bloom C berapa? Berarti menulis berarti C2 ya Bu? Mana ada menulis? Mendeskripsikan berarti C3 Bu. Aduh, kenapa bisa C3 Bu? Kalau C3 menyebutkan sih Bu. Ya kan? Kalau menyebutkan itu baru C1 karena pengetahuan. C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi. Itu ada di modul berapa ya Bu? Kayak gitu tuh. Yang capaian modul 5 kayaknya loh Bu. Bukan yang taksonomi kok, yang taksonomi belum kok. Ayo modul berapa? Tak bukakan lagi kok. Iya Bu. Ada di modul 2 terkait dengan evaluasi atau modul 1 ya, karena saya itu nggak ngajar modul 1, jadi agak-agak lupa juga untuk modul 1. Karena kemarin saya langsung ngajarnya di modul 2. Belajar sama Bu Fitri ya.
IPA kan, Bu? Kita ketemunya di IPA kan kemarin? IPA sama tematik. Nggih, makanya langsung modul modul ini kan, apa namanya, profesional kan ya? Nggih. Heeh, Bu, bener. Jadi, terkait dengan tadi taksonomi Bloom, penerapan. Nah, ada di modul pedagogi. Pedagogi itu apa sih kalau yang Bu sebutnya paling awal itu? Pedagogik yang Sebelum modul profesional itu loh, keahlian itu apa bahasanya? perkembangan apa ya, Bu? Itu modul 2 dong. Ada satu teori belajar apa, Bu? Oke. Ini Bu, jadi kalau di sini itu, ya, ini adalah saya tunjukkan. Judul awal modulnya ini apa toh? Konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran, Bu. Nah, nanti di sini itu ada tadi yang saya tanyakan. Karena itu juga sering keluar. Ya, ini, Bu. Belum, ini mau. Nah, ini. Domain kognitif itu belum. Belum. Nah, ini menggunakan belum kan. Ada pengetahuan. Berarti itu disebut dengan C1 gitu nanti. Ya, terus pemahaman itu C2, penerapan C3, analisis C4, sintesis, evaluasi C5, C6, create. Nah, masih pakai yang lama ini. Nah, ini diingat-ingat lagi Nggih, Bu, modul. ya. Oh, ini tuh modul yang pertama. Nggih. Modul yang pertama, ya. Sebelum kita ketemu di modul profesional itu loh. Nggih, Bu. Ini materi yang terakhir. Materi yang pertama tadi teori-teori belajar. Materi kedua itu yang tadi perkembangan, terus tadi yang ada fisik, motorik, itu tadi. Terus materi yang ketiga ini tadi tuh apa sih tadi? Pedagogik. Yang ketiga itu adalah perkembangan profesi guru. Terus materi yang keempat baru ini tadi evaluasi pembelajaran. Iya, nah di situ ada tingkatan taksonomi Belum. belum. Oke, terus balik lagi mana tadi capaian pembelajaran saya. Jadi kalau peserta didik mampu mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan ini artinya dia itu sudah sampai ke tahapan C yang berapa? Mendeskripsikan itu dia sudah masuk ke tahapan C yang kedua. Kenapa? Karena di C yang kedua itu pemahaman. Peserta didik itu mengerti tentang pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kalau dia mengerti, dia itu bisa mendeskripsikan. Begitu, Bu Tuti. Nggih, Bu, matur nuwun. Sami-sami. Nah, nanti diteruskan, nggih. Setelah tujuan pembelajaran, menyusun ATP. Apa itu ATP? Alur tujuan pembelajaran. Iya, apa bedanya dengan TP? Kalau TP itu kalau alur pembelajaran itu diperoleh dari tujuan-tujuan pembelajaran, ya, Bu? Disusun, ya kan ya, Bu? Ya. Ya, Oh, disusun. tujuan TP1, tujuan pembelajaran 1. Saya laksanakan berapa kali pertemuan. Kemudian saya lanjutkan dengan TP yang kedua, berapa kali pertemuan. Nah, itu kalau itu disusun dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran. Oke. Oke. Itu saja Bu Tuti, monggo untuk yang lainnya diingat-ingat lagi, nggih. Nggih, Karena Bu. yang jelas muara dari semuanya ini ada di UP ya, Nggih, Bu. materi-materinya seputar yang tadi sudah saya tanyakan, karena itu yang menjadi tugas saya di uji komprehensif ini. Nggih, Bu, terima kasih banyak, Bu. Udah dikasih ilmunya lagi belajar dijelaskan. Oke. Ya, modul sami-sami. Saya akhiri untuk ujian kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Fitri. Sami-sami Bu Tuti, monggo.